waspada sekolah dan gelombang ketiga pandemi COVID-19. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Pak Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Ikatan Dokter Indonesia, dan Felicitas Kaban, psikolog pendidikan anak. Kita ke Pak Zubairi terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat petang Pak Zubairi dan Mbak Felicitas. Selamat petang, Mas Abraham. Iya, Pak Zubairi. Pak, nampaknya masih di mute itu Pak, audionya Pak. Boleh diaktifkan Pak? Oh, tadi di mute dari pusat. Nah, ya, oke. Halo. Ya. Sudah terdengar dengan jelas wajah dan suaranya. Okay. Nah, kelihatan sehat Pak. Saya harap sehat di masa pandemi seperti ini. Pak Zubairi, apa yang penting diantisipasi dalam waspada sekolah dan gelombang ketiga pandemi COVID-19? Iya, sebetulnya sekarang Indonesia sih lagi turun gitu ya. Kalau per sehari terakhir naik sedikit, tetapi tetap saja masih rendah, sekitar 3.000-an dengan angka kematian yang di bawah 200. Jadi menurut saya sampai hari ini sih masih bisa dikatakan aman-aman saja. Dan kalau di ranking dunia, total kasus seminggu, jadi kalau sehari itu banyak biasnya, kalau seminggu di agregat data satu minggu, kita masih di bawah nomor 25. Aman. Oke, begini Pak, kita tahu kan sebetulnya kan syarat dilakukan pembelajaran tatap muka itu kan bahwa vaksinasi itu dilakukan terhadap seluruh tenaga pengajar. Namun peserta didik saya dengar ini masih belum hal yang bersifat kewajiban. Tapi di sisi lain kan bahwa orang tua juga punya kekhawatirannya masing-masing. Bagaimana menjelaskan keadaan ini kepada orang tua siswa? Iya, masalah COVID-19 memang terkait juga dengan masalah perilaku, artinya tergantung pemahaman perilaku masyarakat dan juga data-data yang lain. Dalam hal kasus yang 90 siswa itu, yang saya baca datanya adalah ada yang mencuri start, artinya sebelumnya belum boleh mulai, namun sudah mulai 2 minggu sebelumnya. Jadi kalau data nasional masih bisa dikatakan relatif aman, positivity rate masih rendah, agregat total kasus minggu masih rendah, angka kematian juga rendah. Baik, saya ke Mbak Felicitas. Mbak Felicitas, saya ingin Anda memberikan perspektif mengenai bagaimana anak-anak seharusnya diberikan pembekalan yang cukup agar mengerti bahwa melakukan pendidikan tatap muka itu satu hal, tapi mereka juga harus ada dalam kondisi aman dari ancaman COVID-19. Betul, terima kasih Mas Abraham. Bahwa ini dilakukan, kita bilangnya tim ya, bahwa sekolah melakukan dulu edukasi terhadap orang tua, guru, bahwa mereka harus siap dulu dengan segala protokol kesehatan, bahwa anak mulai dari level TK, SD, SMP, SMA, mana nih yang paling memungkinkan untuk masuk duluan. Dilakukan seperti tahap apakah yang sesuai dengan prokes yang berlaku ya. Kalau anak-anak diberikan pembekalan, tapi manajemen sekolahnya juga tidak matang, akhirnya anak-anak punya euforia sesaat begitu Mas Abraham. Saat ketemu temannya blank semua, sudah kedisiplinan karena baru sebentar, mungkin training seperti 3 hari gitu ya, pembekalan 3 hari itu tidak cukup memberikan habit baru, Mas Abraham. Oke, jadi artinya bahwa bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah, tapi orang tua menjadi peran penting di sana. Tapi kan kalau pada kenyataannya kan sekolah juga bertanggung jawab, tapi kan yang dituntut tidak hanya bertanggung jawab di lingkungan sekolah, tapi di pinggiran sekolah, di aktivitas di luar sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Betul, makanya kita ada serah terima biasanya dilakukan ya, bahwa orang tua hanya bisa mengantar sampai gerbang atau lingkungan sekolah. Setelah itu kita menyerahkan kepada pihak sekolah atau manajemen sekolah. Dan untuk di luar lingkungan sekolah, sekitarnya sepertinya itu boleh kebijakan sekolah bahwa istirahat, tidak boleh keluar kelas, tidak boleh keluar sekolah. Makanya kan kantin juga tidak diperbolehkan untuk buka, mereka membawa makanan masing-masing, begitu ya Mas Abraham. Ini merupakan strategi tiap sekolah, strategi bahwa tidak semua bisa dijalankan dengan baik. Karena apa? Kita harus nyicil pelan-pelan. Berapa sih maksimal kuota
pelajar yang bisa kita terima dalam satu waktu sekolah tatap muka, begitu Mas Abraham. Jadi diberikan kuota karena ada pemilihan ya, siapa yang bersedia tatap muka, siapa yang masih tatap maya. Dari kementerian juga begitu, bahwa sekolah mengakomodasi untuk tatap muka tapi tidak mewajibkan. Karena apa? Ya karena kesiapannya butuh waktu jangka panjang, Mas Abraham. Oke, saya kembali ke Pak Zubairi. Pak Zubairi, kalau kita berbicara soal anak-anak kan mereka perlu dididik dan didisiplinkan. Masker itu soal pendisiplinan. Menurut Anda bagaimana mekanisme yang paling tepat kepada pihak sekolah agar anak-anak disiplin pakai masker? Mereka supaya nggak canda-candaan tukar-tukaran masker lah, paling nggak begitu. Iya, memang mendidik anak sedikit lebih sulit. Memang perlu diulang-ulang dan diberi contoh oleh orang tua. Jadi di dalam tatap muka ini, maka peran orang tua besar sekali untuk mendidik anaknya bahwa masalah masker, cuci tangan itu tidak hanya pada waktu di sekolah. Namun sewaktu berangkat sekolah juga sama, naik bis sekolah juga harus dikerjakan protokol kesehatan, waktu pulang sekolah juga sama. Waktu pulang sekolah harus segera pulang ke rumah, habis pulang ke rumah harus mandi dulu, harus segera ganti baju. Nah, beberapa tahapan-tahapan itu juga penting. Namun juga penting peran guru, jadi gurunya juga misalnya sebaiknya kalau habis ngajar di satu kelas, kalau bisa istilah Amerikanya cohort berarti satu guru satu kelas, kalau mau pindah kelas sebaiknya guru yang lain. Jadi jangan satu guru mengajar di beberapa kelas pindah-pindah. Oke, saya kembali ke Mbak Feli. Mbak Feli, kita kenal konsep stick and carrot, reward dan punishment. Ini kan yang sangat awam lah ya, yang lazim digunakan untuk mensukseskan satu aturan begitu. Tapi bagaimana melakukan ini kepada anak-anak? Oke, terima kasih Mas Abram. Untuk anak-anak TK, SD mungkin sistem ini berhasil ya, punishment dan reward gitu, karena mereka masih obey, strict the rules gitu ya. Tapi ini kan kita kemarin uji cobanya untuk kalangan yang remaja, SMA gitu, apalagi mereka di asrama. Berarti harus ada 24 jam fokus full. Penglihatan bahwa mereka ini mengikuti atau tidak berdasarkan apa indikator reward dan punishment-nya. Kalau untuk anak-anak remaja lebih baik kita memberikan metode asertif ya, persuasif, bahwa ini untungnya ini dilakukan memang untuk kebaikan bersama. Kalau ini berhasil akan dilakukan jangka panjang, kita tetap bisa online, offline seterusnya. Nah, sepertinya ini lebih efektif untuk remaja ya. Kalau reward dan punishment itu mungkin untuk anak-anak usia didik SD, TK mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk remaja kita suruh punish, mereka ngegeng, Mas Abraham. Mereka justru kompak satu kelas ya untuk mengecek ada gurunya atau tidak gitu. Nah, makanya persuasif, pembelajaran untuk tata bahasa mereka kita secara personal, Mas Abraham. Karena bagaimanapun memang menggunakan masker itu satu hal yang memang ini mengamankan kita, tapi sebetulnya ini nggak begitu nyaman kalau digunakan dalam berjam-jam. Terus terang saya pun bersiaran begini berbicara, saya butuh usaha ekstra untuk memastikan bahwa saya punya vokal yang bagus untuk bertanya kepada Anda, sekaligus saya punya waktu untuk bernapas dan berpikir di kepala saya. Kayak beginilah. Saya ke Pak Zubairi. Pak Zubairi, bagaimana kita memastikan semua stakeholder berjalan sebagaimana mestinya? Apakah pemerintah daerah bisa menjadi tonggak utama untuk memastikan semua aturan ini berjalan? Iya, tapi sebentar, sebelum kita mengkritisi, sebetulnya apa benar boleh sekolah tatap muka? Benar boleh, karena positivity-nya rendah banget, di banyak provinsi sudah jauh di bawah 5%, kemudian rumah sakit juga mulai sepi, rata-rata di bawah 47%, bahkan DKI itu di bawah 20%, jadi amat sangat rendah keterisian rumah sakit, dan kasus baru juga berkurang, meninggal juga berkurang. Jadi memang waktunya untuk aktivitas sekolah, aktivitas pariwisata dan aktivitas ekonomi, namun tentu harus amat sangat hati-hati. Jadi memang boleh tidak, memang boleh. Jadi jangan tetapi memang harus hati-hati, harus ada sistem pengawasan dengan baik dan benar, dan monitor evaluasi. Kalau ternyata nanti kasusnya mendadak tinggi naik, yang meninggal banyak, terketerisian, ya harus ditutup dulu sekolah tatap muka. Jadi harus monef yang
teliti. Ya, singkatnya jangan sampai ada klaster baru begitu dari anak-anak ke rumah begitu ya. Ya. Terima kasih ya Pak Zubairi Jurban dan juga Bu Felicitas Kaban sudah hadir bersama kami berbincang mengenai waspada sekolah dan gelombang ketiga COVID-19.